Hai, saya Nabila. Saya Adam. Halo, saya Alfi. Hai, saya Cahya. Halo, saya Eva. Hai, saya jadi pakai. Halo, saya Jasmine. Halo, saya Risma. Jadi, pada tanggal 9 September kemarin, kami melaksanakan praktikum lapang ekologi perairan yang bertempatkan di Sungai Banjaran. Kami melaksanakannya di 3 titik yang berbeda, dengan keterangan stasiun Hulu, Tengah, dan Hilir. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada tali 10 meter, tiang pancang berskala, stopwatch, kamera, dan botol berukuran 600 ml. Untuk mengukur lebar sungai, dapat dilakukan dengan membentangkan tali atau meteran pada 3 titik yang berbeda. Lalu, kedalaman sungai dapat diukur dengan cara menggunakan tiang pancang berskala pada 3 titik yang telah diukur lebar sungainya tadi. Kecepatan arus sendiri dapat diukur dengan cara mengikatkan botol ukuran 600 ml pada tali 10 meter, yang kemudian dihanyutkan, serta dihitung waktunya hingga mencapai keregangan tali yang sempurna. Dan yang terakhir ialah tutupan kanopi. Untuk tutupan kanopi sendiri dapat dicari dengan cara memakai kamera yang dihadapkan ke arah atas sungai. Dari data yang telah didapatkan, kemudian dilakukan analisis data menggunakan rumus. Di antaranya, rumus kecepatan arus dan debit air. Lalu, diolah menggunakan analisis data deskriptif, serta disajikan dalam bentuk tabel dan grafik balok. Alat-alat yang digunakan diantaranya ialah block laminating, alat tulis, nampan, timbangan, penggaris, ikan hasil tangkapan, serta kantong plastik. Acara ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, wawancara. Pada metode ini dilakukan wawancara dengan warga di sekitar sungai mengenai spesies ikan apa saja yang terdapat pada sungai tersebut. Yang kedua, pengelompokan ikan. Tahap ini dilakukan dengan mengelompokkan berbagai jenis ikan yang didapat sesuai dengan masing-masing spesies. Lalu, ikan dihitung per masing-masing kelompok spesies. Dan metode yang terakhir, ciri-ciri ikan. Metode ini dilakukan dengan menuliskan ciri-ciri morfologi ikan, deskripsi ikan, serta ukuran ikan yang didapat. Setelah pengumpulan data dilakukan, analisis data dilakukan dengan mengelompokkan ikan per spesies, mengukur panjang dan berat ikan, menulis ciri-ciri morfologi ikan, dan mendeskripsikan ikan tersebut. Peran ikan di suatu ekosistem ialah menjaga stabilitas rantai dan jaring-jaring makanan. Alat dan bahan yang digunakan pada acara ini diantaranya transek, pipa paralon, papan triplek, saringan, pinset, nampan, botol atau plastik sampel, block laminating, label, mikroskop atau lup, formalin, dan juga aquades. Metode yang digunakan pada acara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah hand sorting atau pengambilan secara langsung. Untuk metode hand sorting sendiri digunakan untuk mengambil epifauna, sedangkan untuk infauna diambil dengan bantuan pipa paralon yang ditancapkan ke substrat sedalam 10 hingga 20 cm. Dengan bantuan papan triplek, substrat yang telah diambil kemudian disaring menggunakan saringan. Kemudian, dihitung kepadatan, indeks keanekaragaman, dan indeks dominansinya dengan menggunakan rumus-rumus.
Data makrozubentos yang telah didapatkan lalu dianalisis secara deskriptif dengan histogram atau diagram balok antara titik sampling, waktu sampling, atau standar kualitas tertentu. Makrozubentos pada tingkat keanekaragamannya di lingkungan air memiliki peran sebagai bioindikator kualitas air. Alat bahan yang digunakan pada acara 4 ialah pisau cutter atau sikat, baki, botol sampel, mikroskop, kaca preparat, cover glass, pipet tetes, batu, aquades, formalin, dan lugol. Metode yang digunakan yang pertama ialah metode keanekaragaman periviton. Untuk metode pengamatan ini, pertama-tama dicarilah batu dengan permukaan yang sangat licin atau terlihat seperti ada lumut yang menempel. Kemudian, permukaan batu yang licin tersebut disikat serta disemprot dengan aquades sehingga permukaan batu tersebut menjadi bersih dan kasar. Hasil tampungan air tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel, yang mana kemudian diawetkan menggunakan lugol dan formalin. Sampel tersebut kemudian dibawa di laboratorium untuk diamati. Pengamatan di bawah mikroskop ini setidaknya dilakukan selama 3 kali pengulangan untuk masing-masing stasiun. Hasil yang telah didapatkan kemudian dicatat serta diidentifikasi menggunakan buku identifikasi yang tersedia. Untuk metode yang kedua, yaitu keanekaragaman dan kelimpahan periviton. Untuk caranya sendiri kurang lebih sama seperti metode sebelumnya. Hanya saja, berbeda pada bagian pengambilan sampel pada batu, yaitu bagian yang dikikis menggunakan cutter hanya selebar 3 x 3 cm. Setelah didapatkan sampel dan dibawa ke dalam laboratorium, di akhir metode ini kita akan menghitung nilai daripada kelimpahan periviton menggunakan rumus kelimpahan. Alat bahan yang digunakan dalam acara kali ini diantaranya ialah botol Winkler, spuit, kertas PH, pipet tetes, Wekice, Segidix, labu Erlenmeyer, HVS laminating, MnSO4, KOHKI, H2SO4, dan Na2S203. Untuk metode yang pertama ialah untuk pengambilan suhu. Untuk pengambilan suhu, kita menggunakan termometer atau raksa dengan satuan Celcius yang dicelupkan ke dalam air dengan dipegang bagian talinya yang kemudian diteliti selama kurang lebih 10 menit. Termometer diamati ketika posisi alat berada dalam air. Setelah angka dalam termometer sudah konstan, lalu dilakukan pencatatan. Yang kedua, kecerahan. Untuk pengukuran kecerahan air sendiri, kita menggunakan Segidix yang diikatkan menggunakan tali di tangan lempeng Segidix, yang kemudian dimasukkan ke dalam air hingga warna tidak terlihat lagi pada kedalaman tertentu. Setelah itu, dilakukan pencatatan. Yang ketiga, bau. Bau ini sendiri diambil dari sampel air yang akan diteliti dengan bantuan botol sampel yang terbuat dari gelas, serta dicek menggunakan indera penciuman. Lalu berikutnya ialah warna. Untuk warna sendiri diambil menggunakan sampel air yang akan diteliti dengan bantuan botol sampel yang terbuat dari gelas. pH. Untuk pH sendiri dicek menggunakan pH yang dicelupkan ke dalam air, lalu disamakan perubahan warnanya antara pada kertas serta pada warna skala pH yang tercantum. Dan yang terakhir ialah DO. Air diambil menggunakan botol Winkler sebanyak 250 ml tanpa adanya gelembung. Lalu ditambahkan berturut-turut larutan MnSO4 dan KOHKI sebanyak 1 ml menggunakan pipet ukur ataupun jarum suntik. Lalu dibiarkan sesaat sampai endapan terbentuk. Kemudian tambahkan H2SO4 pekat ke dalam botol, lalu dikocok hingga endapan larut. Lalu diambil sebanyak 100 ml dan dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Titrasi pun dilakukan dengan larutan Na2S2O3 hingga larutan berwarna kuning muda. Lalu kita tambahkan 10 tetes indikator amilum hingga berwarna biru. Dan selanjutnya titrasi kembali dengan larutan Na2S2O3 hingga warna birunya hilang. Dan yang terakhir, titrasi duplo dan hasilnya pun dirata-rata.